Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Dr. Tony Andrian dari Bandung. Untuk hambanya Pastor Tony Andrian, waktu kami berikan. Silakan Pastor. Oke. Ya, shalom semuanya. Firman Tuhannya 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Ya. Nah, ini ya. Kalau sudah dapat, teman-teman saya baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, firman Tuhan yang ingin saya sharingkan, saya berikan tema adalah beritakanlah firman, Injil keselamatan Yesus Kristus di tengah akhir zaman ini, untuk hormat kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Latar belakangnya, pertama secara kesejarahan, satu situasi kondisi yang sangat tidak memungkinkan, saudara. Karena Rasul Paulus pertama dalam keadaan di penjara, ya. Yang kedua, memang pada waktu itu, abad 50-60, Kaisar Nero menguasai dunia, saudara. Dan Kaisar Nero itu Kaisar Nero yang betul-betul kejam, ya teman-teman. Karena ibunya saja dibunuh oleh Kaisar Nero, ibunya ya itu dibunuh. Lalu kemudian juga bahkan kota Roma itu dibakar, saudara. Nah, kota Roma dibakar, di mana orang Kristen dijadikan kambing hitam. Ya. Jadi situasi kondisi betul-betul sangat tidak baik. Nah, di tengah situasi kondisi itu, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu Saudara kasih, apakah kebenaran firman Tuhan ini relevan saat ini, saudara? Bagi saya relevan, saudara. Karena sebenarnya 2 Timotius 4:1-8 ini, kalau kita pelajari dengan sungguh, ini berbicara soal gereja, Bapak Ibu. Ya, nah itulah sebabnya kalau kita perhatikan 2 Timotius 4 ayat 1 tadi, ya, dikatakan di sini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Jadi saudara, ayat 2 ini didorong, digerakkan oleh karena pernyataan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus komitmen, saudara. I charge you. Jadi menuntut dalam konsep ke Yunanian itu seperti orang dalam
persidangan, pengadilan. Jadi ada jaksa yang menuntut, saudara. Ya, jaksa menuntut kebenaran, menuntut pada terdakwa, ya, berdasarkan berita acara pidana maupun perdata, saudara. Jadi Rasul Paulus itu menuntut, ya, demi pernyataan Yesus Kristus dan demi kerajaannya. Artinya Rasul Paulus tidak berbicara soal bersumpah, ya, tetapi demi pernyataannya tuh, saudara, pernyataan apa? Tentang Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi artinya begini, tidak mungkin ada orang yang berani memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik situasi kondisinya, kalau orang itu betul-betul belum mengenal Yesus Kristus dengan kesungguhan hati. Ya, kalau gereja tidak bersandar kepada firman Tuhan, kalau gereja tidak berpusatkan Yesus Kristus sebagai pokok gereja, maka gereja itu tidak akan menyampaikan firman, saudara. Nah, kita baca sebentar 2 Timotius 1 ayat 11, dikatakan demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kenapa Rasul Paulus begitu kokoh, bersiteguh, dan juga betul-betul kebenaran firman Tuhan ini relevan, saudara, sekali lagi relevan dengan situasi kondisi saat ini, karena Rasul Paulus tuh tahu percis kepada siapa aku percaya. Ya, ginosko, saudara. Ya, kepada siapa aku percaya, mengenal Yesus Kristus di atas segala-galanya. Epiginosko, saudara. Epiginosko itu adalah mengenal sesuatu secara akurat, Bapak Ibu, secara tepat, Bapak Ibu, secara benar, saudara kasih. Bahkan kata epiginosko itu dalam idiom Yahudi adalah intercourse, ya, satu hubungan intim between husband and wife, saudara. Jadi Rasul Paulus itu begitu yakin Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, bagaimana Yesus mati dalam kehidupannya, bagaimana panggilan Rasul Paulus oleh karena Yesus Kristus, bukan karena manusia. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan, beritakanlah firman Tuhan. Jadi gereja yang berpusatkan kepada Yesus Kristus, gereja yang berpusatkan kepada Injil Kerajaan Surga, pasti yang keluarnya adalah firman. Saudara, arti firman itu bisa bicara soal Yesus Kristus Tuhan, bisa juga bicara soal kebenaran. Everything by Bible, saudara. Bukan mengangkat diri sendiri. Jujur, saya tidak ikut-ikutan, teman-teman. Tetapi Anda dan tahu ada satu pengajaran yang diselewengkan, yang dikenal dengan namanya Kristen progresif atau progressive Christianity, saudara. Yang jadi fenomena buat saya adalah begini. Yang menjadi keheranan, tepatnya demikian. Keheranan buat saya adalah banyak tokoh-tokoh pendeta yang besar, saudara. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Kenapa harus membahas di YouTube dan lain sebagainya tentang progressive Christianity ini? What's wrong? Ada apa? Bukankah seharusnya gereja itu menyampaikan kebenaran yang benar? Menyampaikan tentang siapa Yesus Kristus Tuhan. Menyampaikan tentang firman Tuhan. Memberitakan tentang kebajikan, kebaikan tanpa pamrih, saudara. Daripada gereja berusaha melindungi jemaat dengan menyampaikan firman-firman Tuhan yang menjadi counter attack, ya, kepada ajaran-ajaran yang seharusnya tidak akan menggoyahkan jemaat, saudara. Jadi pengajaran yang tadi saya sampaikan itu seharusnya tidak akan menggoyahkan jemaat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, hanya orang yang betul-betul mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, maka dia akan memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baiknya. Yang kedua, Bapak Ibu,
Kalau kita perhatikan 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Karena ini kan kita pembahasannya Timotius ya. Jadi saya mencoba mengambil alasan-alasan, saudara. Nah ini, saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Keadaan manusia di akhir zaman. Bertobat dari perilaku manusia dunia di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 sebenarnya. Pertama, cinta diri sendiri. Hamba uang. Membual, saudara. Menyombongkan diri. Fitnah. Berontak pada orang tua. Tidak berterima kasih. Berlagak tahu. Tidak peduli agama. Sebenarnya tidak peduli kebenaran. Tidak tahu mengasihi. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Dan suka berkhianat. Jadi saudara kekasih, inilah keadaan. Ya, dunia saat ini. Dunia yang sedang sukar, Bapak Ibu. Ya, memang realitasnya dunia kita saat ini memang sedang begini. Pada zaman yang akhir itu zaman yang sukar, saudara. Orang lebih suka mencintai diri sendiri. Sedangkan hukum kasih mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Banyak orang egois, saudara. Egois. Hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Berlagak tahu. Sepertinya, punten ya, saya mewakili orang-orang yang kuliah teologi. Sepertinya kalau sudah dapat gelar doktor, sudah tahu segala-galanya. Belum, saudara. Belum. Masih banyak yang kita tidak tahu, saudara. Masih banyak yang kita mau perlu dengar. Saya, karena seringkali kebetulan saya ada tugas sebagai ketua STT, pas ada banyak waktu yang tabrakan, saudara. Sehingga saya tidak ikut PWF, ya. Hari ini pun sebenarnya harusnya minggu lalu atau Senin, saya minta jauh-jauh hari sama Ibu Ayu, hari Kamis saja. Karena biasanya hari Kamis saya kosongkan buat hari saya dengan istri saya, ya. Ngobrol dengan anak saya, begitu kan. Tapi khusus buat PWF, saya katakan hari Kamis saja, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih, saya mau beritahu kepada teman-teman bahwa banyak manusia tidak mengekang dirinya sendiri. Berlagak tahu, selalu merasa diri mengerti, memahami. Padahal, ya kalau saya jujur di PWF ini, banyak sekali celetukan-celetukan pembicaraan yang membawa berkat. Ya, yang bisa menambah wawasan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, saudara, teman-teman kan sudah tahu ya, satu peristiwa di kota tertentu di Indonesia, di mana seorang suami membunuh istrinya, saudara. Karena istrinya mengginggal, ya, ngomongin yang kurang baik. Menurut informasi yang saya dapat, sepertinya dia sebut-sebut nama lelaki lain, saudara. Dan kemudian suami ini yang tidur di sebelahnya tidak bisa mengekang diri, dia pergi ke belakang, dia ambil pisau, digorok, saudara, perempuan itu sampai mati. Saudara, yang ironis, yang sangat mengenaskan adalah anak yang nomor 2. Bapak, kenapa tidak bunuh saya saja? Jangan bunuh mama. Siapa jaga adik? Saya saja bunuh, Bapak. Itu seorang anak bisa berteriak, lebih baik saya dibunuh. Jangan ibu saya. Karena keluarga itu punya adik yang masih umurnya sebulan. Ngeri sekali, saudara. Jadi di era akhir-akhir zaman ini banyak orang tidak bisa mengekang diri. Emosi, sombong, berlagak tahu. Bapak Ibu, sering kasih, Socrates mengatakan, how we know what we know.
Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? At the end, we don't know anything. Pada akhirnya kita tidak tahu apa-apa katanya. Jadi saudara kasih, lebih baik kita tuh memahami tentang ini. Jadi dengan kata lain, inilah tugas gereja. Memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Di PowerPoint saya mencontohkan baik tidak baik waktunya itu, saudara, seperti ini. Saudara, word about artificial intelligence. Ini situasi kondisi artificial intelligence dipakai di mana-mana, termasuk di gereja. Ya. Lalu World Economic Forum menjelaskan AI to rewrite the Bible. Artificial intelligence akan menulis ulang Alkitab. Create religion that are correct. Mengembangkan sebuah keagamaan yang benar-benar benar. AI will become hero. AI, digital tree of life. Nah, saudaraku yang kasih, ini tantangannya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Beberapa minggu yang lalu, saya bersama teman-teman dalam sebuah wadah namanya Asosiasi Pendeta Indonesia di Kota Bandung mengadakan seminar. Apakah gereja harus menggunakan artificial intelligence? Dari hasil diskusi saudara, terutama para pendeta, dalam menyiapkan khotbah, tidak bisa menggunakan AI. Anda harus bergumul, mencari konkordasi, bertanya kepada Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan apa saja yang harus disampaikan kepada jemaat. Coba kita baca Kisah Para Rasul 6 ya. Ayat 4 ya. Yaitu ketika para rasul ini mengalami penuaian jiwa, maka dikatakan ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara seorang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Lalu teman-teman tahu kan, para rasul akhirnya mengappointed 7 orang daripada gereja mula-mula dan dijadikan pelayan meja. Lalu kenapa bisa demikian? Karena para rasul mengatakan demikian ayat 4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ya, inilah tugas gereja. Saya, ya, di samping dengan berbagai macam kesibukan, ya saya harus banyak berdoa dan menggumuli kebenaran firman Tuhan itu. Saudara. Bukan dalam berbagai kesibukan, saya pakai komputer, saya pakai HP yang canggih, saya tinggal ketik di dalam Google, muncul artificial intelligence, lalu saya bertanya hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, kira-kira pendapat AI seperti apa? Lalu keluar berbagai macam halnya tentang firman Tuhan, lalu saya khotbahkan, saudara. Di mana waktunya saya bergumul dalam doa dan menyampaikan firman Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, sangat jelas. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2 menjelaskan, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Ya, siap sedialah. Bapak Ibu, Anda tidak perlu melihat kondisi baik dulu. Kondisi baik itu kita diberkati, kita ada uang, ada kelebihan, tidak ada tantangan, ya. Istri kita juga fine-fine saja, suami kita juga fine-fine saja, anak kita fine-fine saja, lalu kita kemudian menyampaikan firman Tuhan. No. Baik atau tidak baik waktunya. Ketika kondisi Anda dan saya sedang dalam keadaan tidak baik, go preach the kingdom of God gospel.
deklarasikan tentang Injil kerajaan Tuhan. Ya, baik atau tidak baik, jelas waktunya sudah. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada Anda lewat kebenaran firman Tuhan ini, apa kontennya firman Tuhan, saudara? Apa isinya firman Tuhan yang akan kita sampaikan, saudara? Apa isinya? 2 Timotius 4 ayat 1 ya. Ayat 2-nya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Yang pertama, saudara, isi firman Tuhan. Nyatakanlah apa yang salah. Gereja harus berani menyatakan yang salah kepada umat. Kalau memang umat salah, ya nyatakan, saudara. Inilah kesalahanmu. Tidak perlu kita menutupi. Betapa hebatnya pun jemaat itu, berapa banyak pun dia punya uang, posisinya seperti apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih, tetap seorang pembicara firman Tuhan, penyampai firman Tuhan, harus berani menyatakan apa yang salah. Harus berani menyatakan apa yang salah. Baik atau tidak baik waktunya, saudara. Firman Tuhan yang keluar dari mulut kita itu pasti akan menanggung kesalahan. Bukan persoalan berkat senantiasa, saudara. Ya, nyatakan apa yang salah. Lalu kemudian di sini yang kedua adalah tegurlah dan nasihatilah dengan segala nyatakan apa yang salah, tegurlah, menegur, saudara. To rebuke, mengusir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, satu kali pada waktu gereja saya belum mengalami demo, ya, dengan jumlah jemaat cukup banyak, ada seorang pemudi ingin menikah, saudara. Bertemulah dengan saya, dengan seorang pemuda dari luar kota. Ya, saya dipanggil oleh orang tua gadis itu, wanita itu, lalu bapaknya mengatakan, Pak Tony, bantu ya anak saya. Tolong bimbing dengan baik. Pak Tony perlu apa saja, ngomong sama saya. Saya akan beri. Saya bilang, terima kasih Pak. Konseling pernikahan di gereja itu gratis Pak. Tidak perlu ada bayaran. Ya. Nanti saya akan bimbing. Dibimbing sekali, 2 kali. Kali ketiga, saudara. Ternyata perempuan itu ketahuan. Sudah menikah. Ya. Sudah punya suami. Tapi mungkin terjadi ketidakcocokan. Dan orang tua ini kaya, saudara. Akhirnya ditariklah isinya itu. Dan sekarang ketemu dengan seorang pemuda di gereja saya. Saudara, saya ngomong begini. Saya panggil wanita itu, saya kembali menghadap orang tua. Saya kata begini, Pak, saya akan bimbing anak Bapak. Tapi waktunya lama. Tidak bisa 3 bulan. Saya perlu waktu 6 sampai 8 bulan. Karena isi Bapak sudah menikah. Wah, bapaknya mengatakan, nggak bisa Pak Tony. 2 minggu lagi akan ada lamaran. Ya, dari luar kota. Kami sudah atur segala sesuatunya. Saya dengan tegas mengatakan, nggak bisa Pak. Ini zina. Ini zina. Marah saudara. Kabur. Seluruh keluarga itu kabur. Dan akhirnya wanita itu dinikahkan oleh pendeta yang menikah 2 kali. Sekarang keluarga itu hancur. Ya. Beranikah kita pembawa firman Tuhan, ketika menyampaikan firman Tuhan, pasti ada teguran. Beranikah kita menegur? Yang ketiga, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kembali kepada Christianity progresif, saudara. Sebenarnya yang dilakukan gereja adalah pengajaran. Teaching, saudara. Berdasarkan Alkitab. Saya seringkali mengajak jemaat, beritakan firman. Penginjilan. Membawa kabar baik
termasuk juga membawa uang dan lain sebagainya. Kemarin kami undang kurang lebih 250 anak muda sekitar kota Bandung. Kuliner night, ya. Ada makanan Sunda, ada makanan Manado, ada makanan Sulawesi. Free, saudara. Dan tapi di sana diberitahu akan ada kebenaran firman Tuhan yang ditabur. Ketika firman Tuhan disampaikan, Bapak Ibu, terjadi tantangan untuk penuhi jiwa. Luar biasa. Ada 15 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tetapi kita gereja memberikan sesuatu, saudara, kepada anak-anak muda. Ini kita anak muda dari berbagai macam daerah kantong Indonesia Timur. Ya. Jadi, saudara kekasih, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, saudara. Iya. Jadi tidak aneh banyak media sosial menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena mengejar follower. Seharusnya, saudara, penyampaian firman Tuhan disertai pertobatan, pembaharuan perilaku yang benar, dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, jangan ada dusta di antara kita, saudara. Nah, jadi inilah, saudara, konten firman Tuhan. Saya harap kita bisa menembungkan konten firman Tuhan ini di era akhir-akhir zaman ini, saudara. Ya. Lalu kemudian, Bapak Ibu, Rasul Paulus katakan demikian. Syarat bagi pemberita firman Tuhan. Ayat 5, saudara. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu, saudara. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ada nggak penguasaan diri, saudara? Dalam diri Anda dan saya. Dalam penguasaan berapa hal? Ya, kalau kita makan, ya boleh saja, saudara. Makan kita juga apa saja dimakan. Tetapi, hemat saya, ya kita juga harus menguasai diri, Bapak Ibu. Karena ada banyak makanan juga mengakibatkan dampak ini, dampak itu. Lalu kemudian dampak ini bersinergi dengan berbagai macam hal. Ya, karena kolesterol tinggi dan lain sebagainya, bisa saja jantung terganggu, ada penyumbatan darah dan lain sebagainya, saudara. Darah tinggi yang tinggi juga membahayakan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini kan berbicara karakter seorang pembawa firman Tuhan. Ya, kuasailah dirimu dalam segala hal. Bukan satu hal, bukan dua hal, dalam segala hal. Termasuk dalam hal wanita, termasuk dalam hal harta, harkat, saudara. Posisi, wow. Itu yang Rasul Paulus katakan kepada anak buahnya, yaitu anak rohaninya sudah secara iman, yaitu Timotius. Lalu kemudian sabarlah menderita. Sabarlah menderita. Menderita apa, saudara? Menderita dalam penuaian penyampaian firman Tuhan. Menderita oleh karena Anda dan saya ikut Yesus, saudara. Bukan karena Anda menderita dan saya senang-senang, saudara. Ya. Nah, inilah karakter pembawa firman Tuhan. Kalau tadi kan isi firman Tuhan, sekarang karakternya, saudara. Pembawa firman Tuhan ini. Kuasai diri dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi jangan ada alasan, saudara. Kalau Anda lagi pelayanan, ya pelayanan. Tetapi tugas pemberitaan Injil, Anda dan saya harus menerimanya. Menjadi satu kesatuan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Bapak Ibu saudara kasih, rumusan daripada kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara kasih, itu adalah sesuatu yang sifatnya betul-betul perlu dan harus ditaati. Ya.
Jadi, saudara kasih, itulah karakteristik para pemberita firman Tuhan. Kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama, sekali lagi saya ulang, baik atau tidak baik waktunya, karena kita mengenal Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Ya. Yang kedua adalah isi firman Tuhan, nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihati. Yang keempat adalah bicara soal bagaimana karakteristik pembawa firman Tuhan itu, saudara. Ya, sebagai seorang yang takut Tuhan, ya, lalu kemudian juga sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Nah, kemudian ayat 5, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri perjanjian yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus tahu tujuan akhir kita tuh seperti apa, saudara. Ya, tujuan akhir Anda dan saya itu memelihara iman, menanti kedatangan Yesus kedua kali, supaya Anda dan saya memperoleh mahkota kebenaran. Ya, tujuan akhir Anda dan saya ini, saudara, adalah satu kemuliaan bagi nama Yesus. Bukan nama kita di dunia ini, bukan tingkat kesohoran, bukan tingkat kehebatan, bukan, saudara. Tetapi sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita semua akan mendapatkan mahkota kebenaran. Kalau Anda dan saya komitmen dengan 2 Timotius 4 ayat 1-8. Dan mahkota kebenaran itu tidak akan dipakai oleh saya, saudara, untuk menunjukkan siapa saya. No. Anda dan saya tetap humble before the Lord, merendahkan hati di hadapan Yesus Tuhan, lalu mengembalikan mahkota ini untuk kemuliaannya Tuhan, untuk keagungan Tuhan. Analoginya, Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia, orang Majus datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, dan saya akan kembali ke surga pada waktunya, akan bertemu dengan Yesus Kristus sesuai dengan ketetapannya. Apa yang Anda dan saya bawa? Anda mau bawa uang, uang itu milik Tuhan. Anda bawa kepandaian itu milik Tuhan. Anda bawa jiwa-jiwa baru, saudara. Jiwa-jiwa baru menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, pasti ada hasil karya Roh Kudus. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saya membawa mahkota kebenaran, yang kita serahkan juga kepada Yesus Kristus, Tuhan, ini Tuhan. Engkau yang layak menerima mahkota kebenaran ini. Bukan aku. Ya. Bukan temanku. No, bukan siapa saja. Tapi ini Tuhan. Dengan kesungguhan hati, aku berikan mahkota kebenaran. Mengapa kita mampu memberikan mahkota kebenaran? Karena Bapak, Ibu, dan saya berani memberitakan firman Tuhan siang dan malam di tengah situasi kondisi yang tidak menentu. Jadi itulah Bapak Ibu sebuah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sharingkan kepada Anda dan kepada Anda semuanya. Terima kasih. Penutup dulu ya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan ini terbaca. Maksud saya begitu sangat, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, karena kasih kepada Kristus Tuhan. Pada hari Minggu, saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah ibadah KKR anak muda, pada situasi kondisi saya dalam keadaan kegalauan. Kami bersyukur Yesus yang ajaib,
Yesus yang mulia berbicara lewat diri saya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Banyak anak muda pada waktu itu hari Minggu di Kota Bandung yang mengalami lawatan daripada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Beranikan kami, mampukan kami untuk berani menyampaikan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Nama Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, pengurapan terjadi buat seluruh tim PWF ini tanpa terkecuali. Tuhan jamah mereka sehingga mereka penuh kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.